Lala, seorang gadis berusia 22 tahun, duduk di teras rumah kayu tua milik keluarganya di desa Gunung Tumpang. Matahari yang mulai tenggelam membuat cahaya keemasan menembus celah-celah pohon, menciptakan bayangan yang aneh di sekitar rumah. Desa ini memang terkenal dengan kesan mistisnya, terletak di lereng Gunung Tumpang yang seolah terisolasi dari dunia luar. Hanya ada satu jalan masuk, yang sudah jarang dilalui kendaraan. Suasana sepi dan sunyi, seakan tak ada kehidupan selain warga desa yang sudah lama menetap. Lala tidak pernah merasa takut akan desa ini. Ia tumbuh besar di sini, bersama ibunya, Ibu Marni, yang selalu mengajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan desa. Namun, belakangan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kekayaan yang tiba-tiba dimiliki oleh ibunya. Rumah yang dulu hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil, kini berubah menjadi rumah yang lebih besar, dengan furnitur mewah dan barang-barang yang tampak mahal. Namun, Lala merasa ada yang tidak beres. Ibu Marni, yang dulu dikenal sebagai wanita sederhana, mulai berubah. Setiap malam, ibu mengunci diri di kamar dan menolak berbicara tentang apa yang terjadi. Lala sering melihat ibunya seperti tengah berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Bahkan, ada saat-saat di mana suara Ibu Marni terdengar seperti berbisik, namun Lala tidak pernah bisa mendengarnya dengan jelas. Lala mencoba untuk berbicara, bertanya tentang kekayaan mendadak itu, tapi ibunya selalu mengalihkan topik dengan alasan yang tak masuk akal. Ibu Marni mengatakan bahwa semua itu hasil dari usaha kerasnya. Namun, Lala tahu, tidak ada yang semudah itu. Tak ada usaha yang secepat itu membawa hasil besar. Ia ingat suatu malam, ketika sedang pulang dari desa sebelah untuk membeli bahan kebutuhan, Lala melihat ibunya berdiri di depan rumah, memandangi hutan lebat yang mengelilingi desa dengan tatapan kosong. Saat itu, Lala merasa ada yang janggal. Biasanya, ibunya tak pernah begitu lama di luar pada malam hari. "Lala, jangan pernah masuk ke dalam hutan itu," kata Ibu Marni saat melihatnya, dengan suara yang terdengar agak aneh. "Hutan itu bukan tempat yang baik. Jangan pernah dekat-dekat." Lala hanya mengangguk, tapi kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Sesuatu yang sangat dalam dan gelap. Dan Lala tak bisa berhenti berpikir, apakah itu ada hubungannya dengan perubahan besar yang terjadi pada mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Dan mengapa ibu begitu ketakutan? Disinilah cerita mulai mengarah. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang Lala duga akan segera terungkap. Mungkin desa ini tidak sekadar menyimpan rahasia tentang hutan dan gunung, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih mengerikan dan mengerikan lagi. Lala belum tahu bahwa perjalanan panjangnya untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Semakin hari, Lala merasa ada yang semakin tak beres dengan ibunya. Kecemasan yang semula hanya sedikit, kini berkembang menjadi keraguan yang tak bisa ia enyahkan. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Mulai dari suara langkah kaki di tengah malam yang selalu terdengar di sekitar rumah, padahal tidak ada seorang pun di luar selain mereka berdua. Lala mencoba untuk mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya suara angin atau binatang hutan yang sedang berjalan di sekitar rumah. Tapi, entah kenapa, setiap kali suara itu muncul, hatinya selalu terasa cemas. Suatu malam, saat Lala sedang tertidur lelap, ia terbangun oleh suara ketukan pintu yang datangnya begitu tiba-tiba. Ia terjaga, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 2.45 pagi. Ketukan itu terdengar perlahan, seolah berasal dari arah kamar ibunya. Lala duduk, berusaha menenangkan diri, namun ketukan itu semakin jelas terdengar, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu dengan pola yang tidak biasa. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, Lala melangkah keluar dari kamarnya, menuju kamar ibunya yang terletak di ujung lorong rumah. Begitu ia mendekat, ia mendengar suara bisikan yang terdengar samar dari balik pintu. "Ibu," panggil Lala pelan, mencoba memastikan apakah ibunya masih terjaga. Tak ada jawaban. Ketukan di pintu pun berhenti. Dengan hati-hati, Lala membuka pintu kamar ibunya. Tapi apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku di tempat. Ibunya,
yang biasanya tidur pulas di kasur, kini berdiri di tengah kamar dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat pasi, matanya seperti kehilangan cahaya. Tubuhnya gemetar pelan, namun ia tidak bergerak. "Ibu?" Lala mencoba bertanya lagi, suaranya hampir berbisik. Ibunya perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya, Lala melihat ekspresi yang sangat asing pada wajah ibunya. Wajah yang biasanya penuh kasih sayang kini tampak keras dan dingin. "Jangan ganggu ibu," jawab Ibu Marni dengan suara yang terdengar lebih rendah dari biasanya, hampir seperti bisikan. "Ibu sedang berbicara dengan mereka." "Mereka?" Kata itu membuat hati Lala semakin berdebar. Siapa yang dimaksud ibunya? Bukankah ia selalu berbicara hanya dengan Lala? Kenapa kali ini ada mereka? "Ibu, ada apa ini?" tanya Lala, mencoba mendekat. Tapi langkahnya terhenti saat melihat ibunya mulai mengangkat tangan, seolah ingin menghalangi Lala mendekat. "Tidak, Lala, kau belum siap untuk tahu." Suara ibu semakin serak. "Pergilah tidur. Jangan ikut campur." Lala merasa ada yang sangat salah. Ibunya bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang berubah dalam diri ibunya yang tak bisa ia jelaskan. Rasa takut menyusup ke dalam dirinya, namun ia mencoba menahan diri agar tidak terlihat cemas. Pada pagi harinya, Ibu Marni kembali bersikap seperti biasa. Ia tampak tenang, bahkan ceria, seperti tidak ada yang terjadi malam itu. Tapi Lala bisa merasakan perbedaan yang jelas. Ada sesuatu yang hilang dari Ibu Marni, dan itu bukan hanya sekadar tatapan kosong semalam. Sejak kejadian malam itu, Lala semakin sering melihat ibunya berperilaku aneh. Suatu pagi, ia melihat ibunya menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, memandangi dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Wajah Ibu Marni seolah dipenuhi oleh kerisauan yang tidak bisa dijelaskan, dan Lala bisa merasakan ada ketegangan yang tidak biasa di udara. Lala juga mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari, seakan-akan ada suara yang mengarah ke kamar ibunya. Suara yang terdengar seperti suara orang berdoa, namun dengan nada yang sangat aneh. Suara itu datang dari arah kamar ibunya, dan kadang-kadang, Lala merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pintu. Namun, saat Lala mencoba bertanya, Ibu Marni selalu memberikan alasan yang tak bisa diterima akal. "Itu hanya suara angin, Lala. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi Lala tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan ibunya. Sesuatu yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dan ia tahu, jika ia terus tinggal diam, rahasia itu akan terus membelit hidup mereka. Lala semakin tidak tenang dengan semua yang terjadi di sekitarnya. Perubahan ibunya yang tiba-tiba, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, membuat Lala merasa seperti sedang berada di tengah kabut yang tak bisa ia tembus. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan, sebuah jawaban untuk semua keraguan yang menghantuinya. Suatu malam, Lala memutuskan untuk menyusuri rumah dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, di balik semua keanehan ini, pasti ada alasan yang lebih besar. Mungkin ia bisa menemukan petunjuk yang selama ini tersembunyi. Tanpa memberitahu ibunya, Lala mengambil senter dan berjalan perlahan-lahan menyusuri lorong gelap rumah. Pernah sekali ia mencoba membuka lemari besar di ruang belakang, tempat ibu menyimpan berbagai barang antik. Lemari itu selalu terkunci rapat, namun pada malam itu, tanpa sepengetahuan ibunya, Lala menemukan kunci kecil yang tergeletak di meja dapur. Dengan tangan gemetar, Lala membuka lemari itu. Apa yang ia temukan di dalamnya membuatnya terkejut. Di dalam lemari itu, ada beberapa benda aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah boneka kayu dengan wajah yang tampak menyeramkan, beberapa batu hitam berkilau, dan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Lala merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, ini bukanlah benda biasa. Ada sesuatu yang salah dengan barang-barang ini. Boneka itu seolah memandangnya dengan tatapan tajam, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, Lala tidak bisa berhenti. Ia membuka kotak kayu itu. Di dalamnya,
Ada selembar kertas tua yang terlihat seperti peta, dengan simbol-simbol yang tidak ia pahami. Jantungnya semakin berdebar. Tanpa berpikir panjang, Lala menyimpan kembali kotak itu dan menutup lemari dengan cepat. Keesokan harinya, Lala merasa semakin tertekan. Meskipun ia sudah menemukan beberapa petunjuk, ia tahu itu belum cukup. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus ia temukan. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibunya? Mengapa ibunya begitu takut untuk memberitahunya? Apa hubungan kekayaan mendadak yang dimiliki ibunya dengan benda-benda itu? Lala berusaha mengendalikan rasa penasarannya. Ia berusaha tidak membiarkan ibu tahu bahwa ia telah mencari sesuatu di lemari tersebut. Tetapi, suasana di rumah semakin mencekam. Semakin lama, Lala merasa semakin sulit untuk tidur. Ia terus terjaga, mendengar suara-suara aneh yang semakin sering datang dari kamar ibunya. Pada suatu malam, saat Lala kembali mendengar suara bisikan dari kamar ibunya, ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia memutuskan untuk mengintip dari balik pintu. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Ibu Marni sedang duduk di atas lantai, memegang sebuah benda yang mirip dengan patung kecil. Matanya terpejam, dan mulutnya bergerak-gerak seolah sedang berbisik sesuatu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sosok yang muncul di samping ibunya. Lala hanya bisa melihat siluetnya, tetapi ada sesuatu yang sangat aneh tentang sosok itu. Tubuhnya tinggi besar, dengan wajah yang buram, seolah tidak memiliki bentuk yang jelas. Lala hampir menjerit, namun ia menahan diri. Ia takut jika sosok itu mendengarnya. Sosok itu kemudian menunduk, dan Lala bisa melihat bahwa ibunya sedang berdoa dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku telah memenuhi janji," kata ibunya dengan suara serak. "Apa yang kalian inginkan lebih lagi?" Lala merasa seolah ada yang menekan dadanya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jelas bahwa ibunya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Lala ingin sekali berlari, ingin melarikan diri dari rumah itu, namun kakinya terasa berat. Ia terjebak dalam ketakutan yang begitu dalam. Keesokan harinya, Lala memutuskan untuk berbicara dengan ibu. Ia tak bisa lagi diam dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu," Lala memulai, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ada yang aneh, Bu. Aku sudah melihat sesuatu malam ini." Ibu Marni menatapnya dengan mata yang tidak biasa. Ada kekosongan di sana, seolah ia sedang berpikir keras apakah akan menjawab atau tidak. "Jangan tanya lagi, Lala," kata Ibu Marni, suaranya dingin. "Kau tidak akan bisa mengerti. Lebih baik kau lupakan semuanya." Namun, Lala tidak bisa. Sesuatu yang mengerikan telah mulai terungkap, dan ia tahu, untuk melindungi ibunya, ia harus tahu lebih banyak. Malam-malam di rumah mereka semakin mencekam. Lala merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya hanya sedikit mengganggu, kini semakin intens dan tidak bisa lagi diabaikan. Lala tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang ia tahu, semuanya berhubungan dengan ibunya dan kekayaan misterius yang dimiliki keluarga mereka. Suatu malam, Lala terbangun lagi karena suara ketukan di pintu kamar ibunya. Tapi kali ini, suara itu terdengar berbeda. Lebih keras. Seolah ada sesuatu yang menekan pintu dengan kekuatan yang luar biasa. Lala duduk tegak di tempat tidur, menahan napas, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berimajinasi. Suara ketukan itu terus berlanjut, makin lama makin cepat. Lala merasa tubuhnya merinding, namun ia tidak bisa berhenti mendengarkan. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari kamarnya, kali ini dengan niat untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menuju kamar ibunya yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Ketika Lala membuka pintu, ia tak melihat siapapun di dalam kamar. Namun, ia merasa udara di dalam kamar itu sangat dingin, seolah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara. Di sudut kamar, Lala melihat ibunya sedang berdiri di depan cermin besar, memandangi dirinya dengan ekspresi kosong.
Tangan Ibu Marni terulur, seolah sedang meraih sesuatu yang tidak tampak di depan matanya. Lala berdiri di sana, merasa bingung dan takut, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok ibunya. "Ibu?" Lala akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Ibu Marni menoleh perlahan, dan kali ini, ada sesuatu yang sangat berbeda pada dirinya. Wajah ibunya yang dulu penuh kehangatan kini tampak suram, matanya seperti kehilangan cahaya. "Lala," kata ibunya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, "kau tidak seharusnya melihat ini. Ini bukan untukmu." Lala merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata itu. "Ibu, ada apa ini? Kenapa ibu bisa berubah seperti ini?" Ibunya tidak menjawab, malah kembali memandang dirinya di cermin dengan tatapan yang kosong. Lala merasa semakin cemas, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di cermin, di belakang ibunya, tampak bayangan yang bergerak. Sebuah sosok besar, tinggi, dengan wajah yang samar-samar, hampir seperti bayangan gelap yang terpantul. Lala mundur selangkah, merasakan kegelisahan yang semakin membuncah di dalam dirinya. "Ibu, ada yang di belakangmu." Lala hampir berteriak, namun suara itu terhenti begitu saja saat ibunya mengalihkan pandangannya. "Ada apa?" kata ibunya dengan suara rendah, seolah tak mendengar apa yang Lala katakan. Saat Lala mencoba melangkah lebih dekat, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Mata Lala mulai berputar, pandangannya mulai kabur. Ia merasa seperti sedang dipaksa untuk melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak bisa ia hentikan. "Tidak, Ibu, tolong," Lala berkata terbata-bata, namun tubuhnya tetap terasa berat, hampir seperti ada tangan tak tampak yang memegangnya. Saat itu, Ibu Marni berbalik dan mendekat. "Jangan pernah lagi mencari tahu tentang itu, Lala," katanya dengan suara yang keras, penuh ancaman. "Kau tidak akan pernah mengerti. Ini harga yang harus dibayar." Lala terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Harga yang harus dibayar? Apa maksud ibu?" Ibunya hanya terdiam sejenak, matanya kosong, lalu tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan kembali ke tempatnya berdiri di depan cermin. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Lala merasa seolah ada sesuatu yang menekan dada dan pikirannya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Lala berusaha untuk menghindar, mencoba untuk keluar dari kamar ibunya, namun saat ia berbalik, matanya tertuju pada satu hal yang membuat darahnya beku. Di dinding belakang, di balik tirai, Lala melihat sebuah gambar besar, yang sebelumnya tidak ada di sana. Gambar itu tampak seperti lukisan, namun sangat kasar dan menyeramkan. Gambar itu menggambarkan sebuah sosok besar, berwajah seram, dengan mata yang kosong dan tangan yang terangkat, seolah mengancam. Lala tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhnya terasa lemas. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, ia kembali keluar dari kamar dan menutup pintu dengan cepat. Namun, suasana di rumah semakin terasa tak nyaman. Ia tahu, ia semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari, namun semakin ia mendekat, semakin banyak hal yang membuatnya tak sanggup untuk melangkah lebih jauh. Sesaat sebelum ia menutup mata, Lala mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Suara itu datang dari dalam kamar ibunya, suara yang berkata, "Kau tidak bisa lari darinya." Kejadian malam itu meninggalkan bekas yang dalam di hati Lala. Suara bisikan yang jelas terdengar, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan sedang mengintai. Setiap kali Lala menutup matanya, bayangan ibu yang berdiri di depan cermin dengan ekspresi kosong itu menghantui pikirannya. Tapi yang lebih membuatnya gelisah adalah gambar aneh yang ia lihat di dinding kamar ibunya. Gambar itu, sosok besar dengan wajah menyeramkan, terasa seperti sebuah peringatan. Pagi harinya, Lala merasa sangat lelah. Tidur nyenyak pun terasa jauh dari dirinya, seperti ada sesuatu yang tak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Tapi ia tahu, untuk mengakhiri rasa cemas ini, ia harus menemukan jawaban. Segala keraguannya kini berubah menjadi tekad yang kuat.
Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya, dengan rumah ini, dan mengapa desa ini begitu penuh dengan hal-hal misterius. Hari itu, Lala memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia kembali ke lemari besar yang sebelumnya ia buka, berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih banyak. Kali ini, ia tidak hanya melihat benda-benda aneh di dalamnya, tetapi juga sebuah buku tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Buku itu tampak sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah mulai terkelupas. Dengan gemetar, Lala membuka halaman pertama. Buku itu berisi tulisan tangan yang sangat rapat, dengan bahasa yang sulit dimengerti. Namun, satu kalimat menarik perhatiannya. Untuk mendapatkan kekayaan, pengorbanan harus dilakukan. Harga yang harus dibayar adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Lala terdiam. Kalimat itu seolah menggambarkan apa yang selama ini ia rasakan. Ibu Marni, yang tampak semakin kaya, semakin berubah menjadi sosok yang tidak dikenal. Apa yang terjadi dengan ibunya? Apa yang membuatnya begitu terikat dengan semua ini? Lala melanjutkan membalik halaman demi halaman, dan semakin ia membaca, semakin banyak petunjuk yang mulai terungkap. Ternyata, buku itu bukan sembarang buku, itu adalah buku ritual kuno yang berkaitan dengan pesugihan. Sebuah praktik yang melibatkan makhluk gaib untuk memperoleh kekayaan secara instan, namun dengan harga yang sangat mahal. Dalam buku itu, disebutkan bahwa korban harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar harta. Mereka harus menyerahkan bagian dari jiwa mereka, atau lebih buruk lagi, jiwa orang yang mereka cintai. Lala merasa darahnya berdesir. Apa yang ia baca adalah hal yang sangat mengerikan. Ibu Marni telah melakukan pesugihan. Itu menjelaskan semuanya, perubahan pada ibunya, kekayaan yang datang begitu cepat, serta kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Ibu Marni telah terikat dengan makhluk gaib, dan Lala, sebagai anaknya, menjadi bagian dari pengorbanan itu. Malam itu, Lala memutuskan untuk menghadapi ibu. Ia tidak bisa lagi diam. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia memasuki kamar ibunya, ia melihat Ibu Marni sedang duduk dengan tatapan kosong, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di meja, ada sebuah benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah cawan perak kecil dengan cairan hitam pekat di dalamnya, seperti darah. "Ibu," Lala berkata dengan suara bergetar, "apa yang sebenarnya ibu lakukan? Apa ini semua?" Ibunya menoleh dengan lambat, lalu tersenyum dingin. "Lala," suara ibunya terdengar serak. "Kau tidak akan mengerti. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." "Ibu," Lala hampir menangis, "apa yang harus ibu lakukan? Kenapa ibu mengorbankan segalanya? Apakah ibu tahu apa yang ibu lakukan? Ini bukan hanya soal kekayaan." Ibu Marni diam sejenak, lalu mengangkat cawan itu. "Kekayaan ini datang dengan harga. Kau tahu itu, kan, Lala? Ini adalah harga yang harus dibayar. Aku sudah berjanji." Lala merasa perutnya mual. Apa yang ibu katakan itu sangat jelas. Ibu Marni telah mengikat jiwanya dengan makhluk gaib, dan kini, Lala yang akan menjadi bagian dari pengorbanan itu. Ia tahu, jika ia tidak berhati-hati, semua yang dimiliki oleh ibunya akan menjadi milik makhluk itu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, sebelum Lala bisa berkata lebih banyak, Ibu Marni menatapnya dengan mata yang kosong. "Lala, jangan coba melawan. Ini sudah terlambat." Lala merasa tubuhnya gemetar, namun tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terperangkap dalam pesugihan yang menjerat jiwa mereka berdua. Semua yang ia baca di buku tua itu, semua yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri, membuatnya sadar satu hal: jika ia tidak melakukan sesuatu, ibunya akan terus terjerat dalam lingkaran kekerasan dan kegelapan yang tak berujung. "Ibu," suara Lala bergetar namun penuh tekad, "aku tidak akan membiarkan ini terus berlangsung. Ibu harus berhenti. Ini bukan jalan yang benar." Ibu Marni menatapnya dengan wajah yang kosong, seolah tidak mendengar apa yang Lala katakan. Tangan ibunya menggenggam cawan perak itu erat,
cairan hitam pekat di dalamnya berkilau di bawah cahaya rembulan. Lala bisa melihat keringat dingin mengalir di wajah ibunya, tetapi itu bukan karena rasa takut, itu lebih seperti rasa sakit yang tak bisa dihindari. "Ibu," Lala memanggil dengan lebih keras, "ini sudah cukup. Kau harus berhenti." Tapi Ibu Marni hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak tampak hangat sama sekali. "Lala, kau tidak mengerti. Aku tidak punya pilihan. Semua ini sudah terjadi, sudah terikat, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kau tidak bisa melawan takdir ini." Lala mendekat, matanya penuh dengan air mata yang menahan rasa takut dan kesedihan. "Tidak, Ibu. Tidak ada yang lebih besar dari cinta Ibu terhadapku. Ibu tidak perlu melakukan ini. Ibu bisa bebas." Ibu Marni menggelengkan kepala, tatapannya semakin keras, seperti ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. "Kau tidak tahu apa yang harus dibayar, Lala. Kekayaan yang Ibu miliki, kebahagiaan yang kita rasakan, semua itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Tak ada yang bisa mengubah itu." Tapi Lala tidak bisa berhenti. Dalam hatinya, ada perasaan bahwa ia masih bisa menyelamatkan ibunya, walaupun hanya seujung rambut. Lala berusaha mendekat, meskipun perasaan mencekam itu terus mengganggunya. Ketika ia melangkah lebih dekat, suara bisikan yang aneh itu semakin terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang menghalangi jalan pikirannya. "Jangan dekat-dekat," suara Ibu Marni terdengar lebih keras, hampir seperti teriakan. Lala terhenti, namun ia kembali melangkah. "Ibu, aku tahu ini berat. Tapi kita bisa melawan ini bersama-sama. Tidak ada yang lebih kuat dari cinta kita." Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menarik tubuh Lala mundur. Ia hampir terjatuh, tetapi berhasil menjaga keseimbangannya. Sepertinya, ada sesuatu yang tidak tampak di balik Ibu Marni yang berusaha menahan langkahnya. Lala merasakan sebuah kekuatan yang menekan dadanya, seperti ada tangan besar yang tak terlihat memaksanya mundur. "Ibu!" Lala berteriak, hampir tidak mampu bernapas karena tekanan yang semakin kuat. "Jangan biarkan mereka menguasai Ibu. Jangan biarkan mereka mengambilmu." Namun, Ibu Marni hanya menatapnya dengan mata kosong. "Lala, ini bukan pilihan. Ini jalan yang sudah aku pilih." Lala merasa semakin terpojok. Selama ini, ia berusaha menahan ketakutannya, tetapi malam itu, ketakutan itu terasa sangat nyata. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, Ibu Marni akan kehilangan dirinya selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sudah mulai menguasai ibunya, sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan kata-kata atau kekuatan fisik. Lala menatap cawan perak di tangan ibunya. Ia tahu, cawan itu adalah kunci dari semuanya, itu adalah bagian dari kesepakatan gelap yang membuat Ibu Marni terjebak dalam pesugihan. Dengan sepenuh hati, Lala melangkah maju, memaksakan dirinya untuk tidak takut. Ia harus menghentikan ritual ini, bahkan jika itu berarti melawan segala sesuatu yang sudah menguasai rumah mereka. "Ibu, beri aku cawan itu." Lala berseru, matanya penuh determinasi. Tetapi, saat tangan Lala hampir menyentuh cawan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya dari cawan itu menyala terang, seperti api yang tak terkendali. Lala merasakan tubuhnya kembali ditarik mundur, kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ia terjatuh ke lantai, terengah-engah. "Ibu!" Lala menangis, tetapi Ibu Marni hanya berdiri diam, matanya kini terbuka lebar, penuh dengan kilatan yang tak dapat Lala mengerti. "Ibu, aku tidak akan berhenti," kata Lala dengan penuh tekad, meskipun jantungnya berdetak cepat. "Aku akan melawan ini, Ibu. Aku tidak akan biarkan Ibu hancur begitu saja." Namun, saat itu, Ibu Marni mengangkat tangan, seolah memberikan izin untuk sesuatu yang lebih besar untuk masuk. "Kau akan mengerti, Lala. Kau akan mengerti, terlalu cepat." Suasana di rumah itu berubah menjadi sangat mencekam. Setiap sudut terasa seperti dipenuhi oleh bayangan gelap yang tak tampak, namun sangat nyata. Lala merasa udara di sekitar mereka semakin berat,
seolah setiap napas yang ia ambil semakin menambah kepadatan yang menekan dadanya. Ia tahu, malam ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Semuanya mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Ibu Marni berdiri di sana, di tengah ruangan, tubuhnya kaku, seolah terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang aneh di balik tatapan itu. Sesuatu yang mengerikan, yang membuat Lala merasa semakin takut. Sesuatu yang bukan lagi ibunya. Tiba-tiba, dari dalam ruangan, terdengar suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk Lala merinding. Suara itu bukan berasal dari Ibu Marni, tapi dari tempat yang jauh lebih gelap. Tawa itu terus bergema, seperti berputar di dalam dinding rumah mereka, memenuhi setiap sudut dengan ketakutan yang semakin membesar. Lala ingin berteriak, tetapi suaranya hilang di tenggorokan. Tubuhnya terasa lemas, meskipun hatinya bertekad untuk melawan. Ia tahu, inilah saatnya untuk berhadapan dengan segala ketakutan yang selama ini mengintai. Ia harus menghentikan semua ini, tidak peduli apapun yang harus ia hadapi. Ibu. Lala memanggil lagi, mencoba mengalihkan perhatian ibunya yang semakin terjerat dalam dunia lain. Ibu, bangunlah. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Namun, Ibu Marni tidak bergerak. Matanya tetap kosong, namun dalam kegelapan yang mengelilinginya, Lala bisa merasakan kehadiran makhluk yang lebih besar dari dirinya. Seperti ada sesuatu yang menguasai tubuh ibunya, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Ibu Marni, meskipun ia sudah berusaha. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari sudut ruangan, dan Lala terkejut melihat sosok tinggi yang mengerikan. Wajahnya samar, namun bisa terlihat jelas bahwa itu bukan manusia. Matanya kosong, seolah tidak memiliki kehidupan. Bibirnya tersenyum lebar, namun senyuman itu tidak tampak mengundang kebahagiaan, melainkan teror yang tak terbayangkan. Makhluk itu bergerak maju, menghampiri Lala dengan langkah-langkah besar. Setiap langkahnya seperti menggetarkan lantai, membuat rumah terasa semakin rapuh. Lala merasa kakinya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Makhluk itu semakin dekat, dan suara tawa yang mengerikan semakin keras. Ibu, tolong! Lala berteriak dengan suara yang hampir pecah. Jangan biarkan mereka mengambilku juga. Tapi ibunya hanya berdiri diam, seolah tak mendengar jeritan Lala. Hanya ada cahaya redup yang berkelap-kelip di sekeliling mereka, membuat bayangan makhluk itu semakin menakutkan. Makhluk itu kini berada tepat di depan Lala, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang tajam, seolah makhluk itu datang dari dunia yang berbeda. Wajahnya yang buram memandang Lala dengan tatapan kosong, dan Lala bisa merasakan jiwanya mulai terasa terhisap, seperti ada sesuatu yang mencoba menghisap kekuatannya. Tiba-tiba, dari belakang, Lala mendengar suara keras. Sebuah benda terjatuh ke lantai, dan saat Lala menoleh, ia melihat cawan perak yang terjatuh dari tangan ibunya. Cairan hitam yang ada di dalamnya kini mengalir ke lantai, membentuk pola aneh yang semakin membesar. Tanpa disadari, tubuh Lala bergerak maju, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat ke cawan itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, tapi ia berusaha keras untuk melawan. Tangannya terulur, dan saat ia hampir menyentuh cawan itu, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya. Ambil cawan itu, dan kau akan bebas. Suara itu berbisik dengan lembut, namun mengandung ancaman yang sangat jelas. Ambil cawan itu, dan segala kekuatan ini akan menjadi milikmu. Lala hampir tak bisa menahan diri. Semua ketakutannya, semua perasaan cemas yang selama ini ia rasakan, seolah hilang begitu saja saat suara itu bergema di dalam kepalanya. Tetapi, dalam sekejap, ia tersadar. Ia ingat apa yang telah terjadi pada ibunya, dan ia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus menghentikan ritual itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Lala menarik tangannya kembali dan berlari menjauh dari cawan tersebut. Makhluk itu semakin mendekat, dan Lala merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap kehidupannya. Tapi ia tidak menyerah. Ia harus melawan,
apapun yang terjadi. Ibu. Lala berteriak sekali lagi, matanya penuh air mata. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menyelamatkan ibu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, cahaya di ruangan itu semakin menyala, dan suara tawa itu semakin mengeras. Makhluk itu mulai bergerak maju, dan Lala merasa waktu mereka semakin habis. Semua harapan yang ia miliki terasa mulai runtuh. Lala berdiri terengah-engah di tengah ruangan, jantungnya berdegup kencang. Semua yang ia rasakan, ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan, membaur jadi satu. Di depannya, makhluk itu semakin mendekat. Sesosok yang bukan manusia, dengan tubuh tinggi besar yang seolah terbentuk dari bayangan gelap, bergerak perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk. Setiap langkah makhluk itu seperti menggema di dalam hatinya. Lala merasa dunia di sekitarnya perlahan mengabur, dipenuhi bayang-bayang yang gelap dan tak bisa dijelaskan. Ibu. Lala berteriak sekali lagi, namun suara itu terasa semakin kecil, tenggelam oleh tawa mengerikan yang terus menggema di sekeliling mereka. Di belakang, ibunya masih berdiri tak bergerak, tatapannya kosong. Hanya ada kegelapan yang memenuhi seluruh ruangan. Lala tahu, ini adalah momen terakhir. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ibunya akan sepenuhnya menjadi bagian dari dunia ini, dunia kegelapan yang mengikatnya dengan makhluk itu. Ia harus bertindak, tidak peduli apa yang akan terjadi. Ia harus menghentikan semuanya. Dengan langkah berat, Lala mendekati Ibu Marni. Ia bisa merasakan adanya tarikan kuat yang mencoba menariknya mundur, namun ia berusaha menahan diri, tetap melangkah maju. Ibu. Suara Lala kali ini lebih lembut, hampir seperti bisikan. Ibu, ingatlah aku. Ingatlah kita. Ini bukan jalan yang harus ibu pilih. Makhluk itu berhenti sejenak, dan tawa mengerikan itu terhenti seiring dengan langkah Lala yang semakin mendekat. Seolah makhluk itu merasakan ancaman dari keberanian Lala. Tapi ketika Lala mencapai Ibu Marni, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tiba-tiba, Ibu Marni bergerak, matanya yang kosong menatap Lala dengan kekosongan yang mencekam. Lala, suara ibu itu bergema, tidak seperti suara manusia. Itu lebih terdengar seperti bisikan angin yang melintas. Kau tidak bisa menghentikan ini. Aku sudah memilih jalan ini. Ibu. Lala meraih tangan ibunya, mengguncangnya dengan harapan bisa menarik ibunya kembali dari dunia yang gelap ini. Ibu masih bisa kembali. Jangan biarkan mereka merenggut semuanya. Kita bisa keluar dari sini. Namun, saat jari-jari Lala menyentuh kulit ibunya, tubuh Ibu Marni terangkat sedikit dari lantai, seolah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Lala terkejut, mundur beberapa langkah. Ibu Marni kini berdiri di tengah ruangan, tubuhnya semakin tertutup bayang-bayang hitam yang bergerak tak teratur. Tidak, Lala. Suara itu kini berubah, menjadi suara makhluk itu, mengalir keluar dari tubuh Ibu Marni. Ibumu sudah menjadi milikku. Dan kini, kau juga akan menjadi bagian dariku. Lala merasa darahnya membeku. Ia berusaha untuk tetap tegar, meski kegelapan itu mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku tidak akan menyerah. Ibu tidak bisa menjadi milikmu, teriak Lala dengan penuh semangat, meskipun suaranya teredam oleh bisikan dan tawa makhluk itu. Lala menarik napas panjang, memusatkan perhatian pada tubuh ibunya yang kini terbalut kegelapan. Ia harus melepaskan ibunya dari cengkeraman makhluk ini, apapun yang harus ia hadapi. Seketika, ingatan tentang buku tua itu muncul kembali dalam pikirannya. Ritual yang harus dihentikan. Pengorbanan yang harus dibatalkan. Aku tahu cara menghentikannya, bisik Lala pada dirinya sendiri. Lala berlari menuju cawan perak yang terjatuh di lantai. Cairan hitam masih berceceran di sekitar benda itu, menyatu dengan lantai kayu yang sudah usang. Tanpa ragu, Lala mengambil cawan itu, meskipun hawa dingin semakin menusuk tubuhnya. Makhluk itu seolah merasakan niat Lala. Tawa yang mengerikan kembali terdengar, dan bayangan makhluk itu bergerak lebih cepat, berusaha menghalangi Lala.
Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan itu? Bisik makhluk itu, suaranya bergaung di seluruh ruangan. Kau hanya manusia. Kau tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, Lala tidak peduli. Ia memegang cawan itu dengan erat dan, dengan satu tarikan napas, menuangkan cairan hitam itu ke lantai. Seketika, ruangan itu bergetar, dan cahaya dari luar rumah mulai redup. Ketegangan meningkat, dan Lala bisa merasakan udara di sekitarnya terasa semakin panas. "Ibu!" Lala berteriak lagi, matanya menatap penuh harap pada Ibu Marni. "Bangunlah, Ibu. Aku tidak akan menyerah." Cawan itu bergetar di tangan Lala, dan tiba-tiba, sosok Ibu Marni terjatuh ke lantai, tubuhnya kembali lemas. Namun, makhluk itu masih belum menyerah. Lala merasa tercekik oleh udara yang semakin tebal. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Dalam keputusasaan, Lala berteriak, "Aku tidak takut. Jangan ambil ibuku." Namun, dengan tawa yang lebih mengerikan dari sebelumnya, makhluk itu mulai muncul kembali, semakin besar, semakin kuat, dan semakin dekat. Inilah konfrontasi terakhir, sebuah pertarungan antara kehidupan dan kegelapan yang akan menentukan siapa yang akan bertahan. Lala terengah-engah, tubuhnya hampir roboh karena tekanan yang semakin kuat dari sekitar. Bayangan besar itu terus mendekat, suaranya menggema di dalam kepalanya. Makhluk itu, dengan wajah samar yang tampak menyeramkan, seolah menikmati ketakutan yang ada di dalam diri Lala. Lala merasa hampir tidak bisa melawan lagi, tenaga dan pikirannya terkuras habis. Ia sudah melakukan segala cara untuk melawan, namun kekuatan itu terlalu besar. Tiba-tiba, saat Lala hampir putus asa, ada sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dari luar rumah tiba-tiba menyinari ruangan, memancar terang benderang, mengusir sebagian besar kegelapan yang menyelimuti rumah itu. Lala merasakan kekuatan yang menahan tubuhnya sedikit mengendur. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu Marni tergeletak di lantai, namun matanya tetap kosong, seperti tidak sadar dengan keadaan di sekitarnya. Makhluk itu berhenti sejenak, seperti merasakan sesuatu yang berubah. "Kau pikir cahaya ini akan mengalahkanku?" bisik makhluk itu, suaranya menggetarkan seluruh tubuh Lala. "Kau memang bisa menghentikan sebagian kekuatan, tapi tidak semuanya." Lala menggenggam cawan perak yang masih ada di tangannya, merasakan getaran di dalamnya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Namun, di saat itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Lala ingat kata-kata dalam buku tua yang ia baca beberapa hari yang lalu. Tentang bagaimana seseorang bisa membebaskan diri dari pesugihan dengan pengorbanan, tetapi pengorbanan itu bukan seperti yang diinginkan makhluk itu. Tanpa pikir panjang, Lala melangkah maju dan melemparkan cawan itu ke tengah ruangan. Cairan hitam itu tumpah dan mengalir ke lantai, membentuk pola yang aneh. Begitu cawan itu pecah, ada suara yang menggema di seluruh rumah, seperti ada kekuatan yang mulai retak. Makhluk itu mengeluarkan suara keras, geram dan marah. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," teriak makhluk itu. "Ini bukan jalan untuk mengakhiri semuanya. Semua ini akan menghancurkanmu." Namun, Lala merasakan kelegaan yang aneh. Seperti ada sesuatu yang membebaskannya. Cawan yang hancur itu menandakan bahwa pengorbanan yang terjadi tidak seperti yang diminta makhluk itu. Lala tahu, pengorbanan yang sebenarnya adalah membebaskan ibunya tanpa harus jatuh dalam perangkap itu. Tetapi, saat itulah ibunya, Ibu Marni, perlahan membuka matanya. Wajahnya yang sebelumnya kosong, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Lala melangkah cepat ke arahnya, matanya berkaca-kaca, penuh harapan. "Ibu, ibu." Lala mengguncang tubuh ibunya, tetapi tidak ada reaksi langsung. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ibu Marni perlahan mengangkat wajahnya, menatap Lala dengan mata yang kini penuh kesedihan. "Ibu," suara Lala tercekat. "Ibu, kamu sudah bebas." Ibu Marni mencoba berbicara, namun suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. "Lala, maafkan ibu.
Ibu tidak tahu bagaimana caranya keluar dari ini. Ibu, ibu terjebak begitu lama. Aku tidak bisa melawan mereka. Lala menatap ibunya dengan penuh kasih, meskipun ada rasa kesedihan yang dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, telah menguasai Ibu Marni begitu lama. Namun, setidaknya sekarang, ada harapan. Ibu Marni masih ada di sini, meskipun kekuatan jahat itu belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan tawa yang semakin keras, semakin mengerikan. Kau pikir semuanya selesai begitu saja? Itu hanya permulaan. Semua ini tidak akan pernah berakhir, Lala. Lala menatap makhluk itu dengan rasa takut yang mulai berubah menjadi kemarahan. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi ibuku, katanya, suara penuh tekad. Makhluk itu mulai memudar, seiring dengan cahaya yang semakin terang. Namun, Lala tahu, itu belum berakhir. Meskipun makhluk itu mundur, ia merasa bahwa kekuatan yang ada dalam diri ibunya belum sepenuhnya hilang. Lala mengerti bahwa ini adalah sebuah kemenangan semu, sebuah penyelesaian yang hanya sementara. Mereka harus terus berjuang. Ibu Marni meraih tangan Lala, menggenggamnya dengan penuh penyesalan. Lala, maafkan ibu. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghentikan semua ini. Lala menunduk, mencoba menenangkan ibunya. Ibu, kita akan selesaikan ini bersama-sama. Kita akan keluar dari sini. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar seperti akhir yang menyentuh, Lala tahu dalam hatinya bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih berat lagi. Sebuah penyelesaian palsu, di mana kedamaian yang mereka rasakan adalah ilusi, dan ancaman yang lebih besar masih mengintai mereka. Lala memandangi ibunya yang kini tergeletak lemah di lantai, masih terbungkus dalam kegelapan yang perlahan memudar. Ia ingin percaya bahwa mereka akhirnya selamat. Namun, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, perasaan bahwa segala sesuatu yang terjadi belum berakhir. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini, sesuatu yang belum terungkap. Ibu, Lala memanggil lembut, mengguncang tubuh ibunya yang tak bergerak. Ibu, bangunlah. Ibunya membuka mata perlahan, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Lala bisa melihat kelegaan di mata ibunya, namun juga ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu Marni mengangkat tangannya yang lemah, meraih tangan Lala dengan perlahan. Lala, ibu, maafkan ibu, suara ibunya terdengar penuh penyesalan, namun juga ada rasa yang tak bisa Lala pahami. Ibu, kita sudah melewati ini, kata Lala, berusaha meyakinkan ibunya, meskipun hatinya masih gelisah. Kita akan baik-baik saja sekarang. Semua sudah selesai. Namun, Ibu Marni hanya menatap Lala dengan tatapan kosong, seolah kata-kata itu tidak menyentuhnya. Kemudian, tanpa peringatan, Ibu Marni tiba-tiba memegang erat tangan Lala, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketegangan di dalam tubuh ibunya, seolah ada sesuatu yang sedang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Lala merasa takut. Ada sesuatu yang salah. Ibu, apa yang terjadi? Teriaknya. Sebelum ia bisa merespon, ibunya berbicara dengan suara yang berbeda, suara yang bukan miliknya. Semua ini tidak akan pernah berakhir, Lala. Suara itu menggemuruh, menembus seluruh ruang rumah mereka. Semua ini sudah menjadi bagian dari kalian. Lala mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah hilang begitu saja. Seketika, tubuh ibunya terangkat dari lantai, seperti terhisap ke dalam bayangan gelap yang muncul di sekeliling mereka. Apa yang sedang terjadi? Lala berteriak panik. Ibu, tolong. Namun, Ibu Marni tidak menjawab. Tubuhnya mulai menghilang, diselimuti oleh kegelapan yang semakin menebal. Dalam hitungan detik, Ibu Marni yang dulu terlihat lemah dan bingung kini berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Sosok yang jauh lebih gelap dan menyeramkan.
Dan saat itulah Lala menyadari kebenaran yang mengerikan. "Ibu," kata Lala hampir tak terdengar. "Ibu, tidak pernah terlepas dari mereka." Sosok itu tersenyum lebar, namun senyuman itu bukan senyum yang ia kenal. Itu adalah senyuman yang penuh kegelapan, senyuman yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk yang telah berada di luar batas dunia ini. "Ibu, sudah memilih sejak lama, Lala." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat Lala terhuyung. "Aku yang telah membawanya ke sini. Dan sekarang, giliranmu." Lala terpaku, tubuhnya terasa beku. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah bayang-bayang itu kembali menguasai tubuhnya. Makhluk itu, yang selama ini tampak seperti sosok yang terpisah, kini mengungkapkan identitas yang lebih mengerikan. Ibu Marni bukan hanya korban, tetapi bagian dari kekuatan itu, bagian dari perjanjian yang lebih besar. Lala merasa seakan ada suara yang berbisik di kepalanya, suara yang tak bisa ia hindari. "Kau pikir bisa melarikan diri? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini." Ia menatap ibunya yang kini sepenuhnya berubah, menjadi sosok yang tidak dikenali. Dan saat itulah, Lala tahu dengan pasti bahwa tak ada jalan keluar. Mereka sudah terperangkap dalam lingkaran ini sejak lama, perjanjian yang dibuat oleh ibunya, dan kini ia harus melanjutkan jalan itu. Namun, sebelum Lala bisa berpikir lebih jauh, sosok Ibu Marni menatapnya dengan mata yang kini penuh amarah. "Kau pikir kau bisa menghentikan semua ini hanya dengan berjuang?" tanya Ibu Marni, suaranya dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. "Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami adalah bagian dari dunia ini. Dan dunia ini, sudah memilihmu." Lala mundur, tubuhnya terguncang. Ia ingin lari, tapi langkah kakinya terasa berat. Semua yang selama ini ia perjuangkan, semua harapan yang ia miliki, hancur begitu saja. Sosok Ibu Marni yang gelap itu melangkah maju, dan dalam sekejap, Lala merasakan sentuhan dingin yang mengerikan mengelilinginya. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia mulai merasakan perasaan yang aneh. Perasaan bahwa ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dan saat itu, Lala menyadari hal yang paling mengejutkan, bukan hanya ibunya yang terjebak dalam pesugihan ini. Lala pun sudah terjerat dalam permainan kegelapan ini. Mereka berdua, sejak awal, adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Dalam gelap yang pekat, Lala hanya bisa terdiam, menatap dunia yang tak lagi ia kenali. Tidak ada lagi jalan keluar. Tamat.